Sedulur pemilih, kembali lagi di Ini podcastnya KPU Kabupaten Wonogiri bersama saya Nabila selaku host pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita mengangkat tema No Drama Just Demokrasi bersama adik-adik dari STABN Raden Wijaya Wonogiri. Yuk kita sapa mereka. Hai, apa kabar kalian? Baik. Oke, sebelum kita mulai podcast, boleh dong memperkenalkan diri satu-satu. Hai, aku Vina dari STABN Raden Wijaya Wonogiri. Kalau aku Teresa Syahaan dari STABN Raden Wijaya juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau dengar kata politik, yang ada di pikiran kita tuh pasti muncul kata eksekutif, legislatif, DPR, power, dan masih banyak hal lainnya ya. Jadi sebelum kalian ini melek dan mulai aktif untuk mencari informasi tentang politik, kalian itu sebagai mahasiswa merasa politik itu jauh atau dekat dengan kalian di kehidupan sehari-hari. Oke, dari aku dulu ya. Dulu sebelum menjadi mahasiswa, politik itu terasa jauh banget karena kan yang kita lihat cuma orang-orang tua yang berseliweran di televisi. Kemudian kalau untuk sekarang itu terasa dekat karena seperti biaya UKT, lowongan pekerjaan itu kan merupakan produk dari kebijakan politik itu sendiri. Betul. Setuju nih sama Vina, karena kalau bahas politik ini sedikit kayak rumit ya, terus juga terkesan formal dan agak membosankan. Nah, tapi setelah jadi mahasiswa udah mulai mengikuti dari pelan-pelan dari SMA. Nah, di situ udah mulai tahu tentang bahwasannya biaya pendidikan itu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu. Oke, terus momen apa yang bikin kalian itu mulai peduli sama demokrasi? Kalau momen dari aku itu agak lucu juga karena aku ngikutnya dari waktu SMA nih, lihat kakak-kakak mahasiswa demo itu dari media sosial, karena kan demo di media sosial itu langsung viral. Masif ya. Nah, di situ kayak, oh kenapa kakak-kakak ini demo, apa yang mereka demokan gitu. Nah, udah mulai mencari tahu dan ngikuti bahwa ternyata mereka demo itu untuk demokrasi gitu. Jadi dari momen SMA, dari demo yang lucunya itu jadi ngikut gitu. Oke, kalau menurut Vina? Kalau dari aku dulu kan sebelum masuk kuliah kan sering cari informasi dan ada beberapa video, banyak video juga itu mahasiswa yang mengeluh tentang UKT yang tinggi dan tidak sesuai dengan gaji orang tua mereka. Itu sih. Oke. Kalian ini kan Gen Z ya. Oke, banyak orang itu bilang Gen Z itu apatis. Apakah kalian tuh setuju dengan pendapat ini? Ya. Oke, kalau aku sangat tidak setuju ya bahwasannya Gen Z itu dibilang apatis. Kenapa? Karena Gen Z ini punya cara tersendiri untuk memberikan kritik atau mencari data, terus memberikan kritiknya itu unik gitu. Jadi mereka mencari data dulu walaupun tidak langsung terlihat di media sosial gitu, tetapi Gen Z ini mengikuti, jadi diamnya mereka tapi mencari data gitu. Oke. Izin menambahkan juga Gen Z itu kan ini apa? Lebih peduli dengan hasil nyatanya, bukan hanya janji-janji manisnya aja. Oke, aku setuju sih. Soalnya aku juga Gen Z ya. Menurutku Gen Z itu zaman sekarang tuh udah melek informasi karena informasi tentang politik itu kita gampang cari di sosial media ya. Oke, ngomong-ngomong soal media sosial atau sosial media ini, menurut kalian apa peran media sosial dalam demokrasi? Menurut aku ya media sosial itu kan pengarah suara ya. Jadi misalnya di pelosok-pelosok itu kan kalau ada suatu masalah itu bisa cepat viral dan dapat diproses pemerintah dengan lebih cepat. Betul. Nah, betul, karena media sosial ini adalah merupakan ruang publik ya. Nah, dari situ masyarakat atau teman-teman juga bisa menyampaikan pendapatnya, kritiknya. Dan beberapa video juga atau konten di media sosial itu ketika orang memberikan pendapatnya, malahan yang pihak dari pemerintah itu sering melihat yang dari media sosial. Karena kan tadi seperti yang Vina bilang, bahwasannya kalau udah di-upload ke media sosial ini cepat viral gitu. Bener sih, media sosial sekarang itu berpower ya. Kalau kata Iya. orang, no viral, no justice. Iya. Oke, lanjut ya. Gimana reaksi kalian sebagai Gen Z kalau ada topik atau debat di media sosial tentang politik? Siapa dulu mau jawab?
Kalau debat ya, kalau dari aku debat ini milah-milah dulu, karena ada beberapa debat yang saya pernah lihat itu ya hanya tidak perlu dibahas tapi dibahas gitu. Karena yang dari debat ini kita mulai mengikuti juga. Oke. Kalau dari aku Gen Z kan tumbuh di informasi yang sangat cepat. Jadi kita punya filter sendiri untuk mendeteksi mana sih debat yang berkualitas atau hanya kebisingan digital aja. Oke. Kalian tuh sebagai Gen Z pasti pernah mendengar, pernah melihat hoax tentang politik atau tentang apa ya pemilu atau apa yang lain. Jadi kalau menurut kalian sebagai Gen Z itu apa tipsnya agar Gen Z ini tidak mudah termakan oleh hoax? Kalau menurut aku sih selalu double check ya. Jadi nggak hanya baca judulnya aja dan mudah terpengaruh dari judulnya itu sendiri. Nah, tipsnya itu kalau yang beberapa yang udah aku lakukan kan, karena sering juga nih nemu berita hoax gitu. Apalagi video-video hoax yang dipotong-potong di Iya, TikTok atau di Instagram itu berseliweran banyak sekali. iya betul. Nah, kalau tips dari aku, jangan mudah percaya atau informasinya ini terpercaya atau tidak. Terus yang Vina bilang double check, itu kita harus melakukan cek ulang kembali beritanya ini berita benar atau berita bohong. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Pokoknya ya mencari sumbernya ini terpercaya atau tidak, dan jangan mudah percaya hanya gara-gara video sepenggal-sepenggal. Iya, betul. Yang paling bahaya itu emang video sepenggal-sepenggal. Apalagi kalau apa ya, orang tua tuh yang biasa menangkap info itu kan agak bahaya Ya, ya. betul Tuh. betul, karena orang tua yang paling susah atau mudah percaya. Karena itu Iya, kejadian di aku iya, iya, juga. bener. Iya, kayak nenekku itu, ini videonya benar nggak? Oh, ternyata itu videonya AI Kadang gitu. kalau dikasih tahu juga masih ngeyel. Iya, iya, Itu ya, susah, itu ya susah. susah. Oke, Mungkin lanjut. relate juga ya. Oke, lanjut ya. Menurut kalian, apa itu arti satu suara? Kalau Oke. Rebutan, rebutan Oke, dijawabnya. kalau Kamu menurut dulu, aku kamu kan, dulu. meski hanya satu, kalau digabungin kan itu menentukan siapa sih pemimpin yang kita pilih itu. Ya, kalau menurutku itu satu suara, walaupun satu suara ini terlihat kecil ya di pandangan orang lain, tetapi ketika udah banyak yang ya digabung dari satu ke satu gitu, pasti kan banyak. Nah, itu menentukan kebijakan yang akan terjadi di negara kita ini gitu. Oke, Dan itu merupakan satu cara, itu merupakan tanggung jawab individu kita masing-masing. betul. Oke. Dari kacamata kalian sebagai mahasiswa nih, kenapa sih mahasiswa itu penting untuk mencoblos atau memilih? Kamu dulu. Oke, mahasiswa kan termasuk orang yang terpelajar yang punya akses informasi yang luas. Jika yang terpelajar saja tidak memilih, maka kan kayak slot untuk memilih itu kan diisi oleh orang-orang yang mungkin kurang informasi atau terjebak dalam money politik. Iya, betul. Nah, mahasiswa ini juga kan udah lebih mudah mencari sumber informasi daripada orang tua kita. Karena dari mahasiswa ini juga yang membantu masyarakat untuk menyampaikan opininya kepada pemerintah di tingkat pusat gitu. Oke, dan menurut kalian ya sebagai Gen Z atau Gen Z, Gen Z. apa yang terjadi kalau Gen Z ini banyak yang golput? Siapa? Siapa yang Oh, menjawab? oke, Mas, kalau dari aku nih, Oke. kalau Gen Z itu kebanyakan golput, itu kan kita nih sebagai generasi muda yang menentukan arah masa depan kita. Ketika kebijakan pemerintah nanti ditentukan, yang merasakan paling banyak itu kita generasi muda gitu. Karena kita masih muda dan kebijakan pemerintah ini kan berlangsung lama. Iya, betul. Nah, kita yang merasakannya nanti gitu. Iya, oke. Terus, boleh dong kasih tahu harapan kalian untuk pemilu yang akan mendatang? Kalau harapan saya itu pemilu yang akan datang itu berjalan dengan damai, adu ide ya, bukan adu domba, dan juga hasilnya itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak hanya segelintir elit saja.
Kalau aku kan ini mahasiswa perantau nih. Nah, otomatis ketika memilih itu kan harus Susah pulang ya, kampung. Nah, saran aku terutama nih untuk yang di pemilu, penyelenggara iya, pemilu. pilkada, itu menyediakan TPS di kampus-kampus yang bisa diakses oleh mahasiswa perantau supaya nanti nggak golput. Oke. Kalian ini kan Gen Z ya, apa sih pesan yang kalian mau sampaikan untuk Gen Z di luar sana gitu? Kamu dulu deh. Pesan untuk Gen Z yaitu jangan sampai masa depanmu ini ditentukan oleh orang lain hanya karena kalian tidak datang ke TPS. Kalau dari aku, jangan takut untuk belajar politik atau melihat politik, karena dari hal kecil yang kita lakukan dapat menentukan hal yang besar. Jangan takut ya, hidup Gen Z! Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman dari STABN Raden Wijaya atas obrolan hari ini. Semoga kedepannya kalian sukses terus. Amin. Amin. Ternyata benar ya, menjadi muda itu bukan berarti buta akan politik. Dan menjadi generasi muda berarti siap siaga menjaga demokrasi dengan cara yang asik dan seru. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini membuka mata teman-teman pendengar bahwa demokrasi itu bukan soal drama, tetapi langkah nyata kita untuk masa depan. Mari membangun Wonogiri melalui demokrasi. Saya Nabila Khairunisa selaku host pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.